Salam dan bahagia, bertemu lagi dengan pendidikan guru penggerak pada modul 3.3A9 mengenai koneksi antar materi pada pengelolaan program yang berdampak pada murid. Program yang akan saya lakukan pada aksi nyata di modul ini adalah program Capetang Menempe. Capetang Menempe ini merupakan bagian dari ekstrakurikuler Science Edupreneur. Saya, Dewi Fitrianti, SPDSI, CGP Angkatan 3, Kabupaten Karawang, Unit Kerja SMP Negeri 4 Kelari. Tujuan program Capetang Menempe akan saya jelaskan sebagai berikut. Saya mulai dengan pengertian. Capetang Menempe ini merupakan satu bagian dari ekstrakurikuler Science Edupreneur. SIP, ya. Science Edupreneurship merupakan kemampuan berwirausaha dengan memanfaatkan pengetahuan IPA untuk menciptakan atau mengembangkan produk sehingga memiliki perbedaan dengan produk yang telah ada. Ini sudah ada websitenya dan akan saya buka nanti setelah selesai pemaparan program ini. Nah, visi yang saya susun dalam Capetang Menempe ini yang sudah tentu terkait dengan ekstrakurikuler Science Entrepreneurship, yaitu membina kemandirian murid melalui kegiatan kewirausahaan, kemudian mengembangkan bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi murid. Sedangkan tujuan program Capetang Menempe ini, program Capetang Menempe ini bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan bioteknologi konvensional dalam hal inovasi pembuatan tempe dan kreasi produk tempe yang dihasilkan. Nah, Capetang itu merupakan bahasa Sunda yang artinya pandai berbicara dengan konten sesuai dengan fakta. Nah, sedangkan menempe yaitu melakukan inovasi dalam pembuatan tempe dan kreasi produk makanan yang berbahan dasar tempe atau modifikasinya. Nah, akronim dari Capetang ini adalah calon pemimpin masa mendatang. Harapannya dengan mengikuti kegiatan ini akan diperoleh kepemimpinan murid atau student agency pada murid melalui suara, pilihan, dan kepemilikannya. Latar belakang dari program Capetang Menempe ini akan saya paparkan sebagai berikut. Program Capetang Menempe merupakan program jangka pendek dari ekstrakurikuler Science Edupreneurs, yaitu untuk menumbuhkan daya inovasi murid dan mengembangkan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru dalam hal ini adalah saya sendiri dan guru pembina ekstrakurikuler akan memantik ide-ide kreatif dengan memberi arahan dan bimbingan untuk membangun karakter kreatif, mandiri, dan tanggung jawab. Melalui program ini, kreativitas siswa atau murid dalam berinovasi juga akan berkembang. Nah, dengan target atau sasaran jenjang target murid adalah untuk kali ini khusus bagi kelas 9. Nah, karakter yang akan dibentuk setelah mengikuti kegiatan ini adalah yaitu karakter lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif sehingga kemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif pada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Nah, di sini ada grafik atau gambar Y chart ya. Di sini ada pada sudah jelas untuk program Capetang Menempe ini akan terbentuk suatu student agency atau kepemimpinan murid, yaitu pada suara, dia akan mampu mempresentasikan ide, modifikasi, atau inovasi dari pengetahuan yang telah dimilikinya untuk memproduksi sebuah produk ya. Kemudian dari segi pilihan, murid dapat menentukan sendiri produk atau produk atau karya yang akan dibuatnya berdasarkan arahan dari pembimbing atau pembina. Kemudian yang untuk kepemilikan atau ownership
murid akan melakukan publikasi atau display, memajang, memasarkan hasil karyanya, baik itu di sekolah, yang skala kecil dulu itu di rumah, di sekolah, dan di luar sekolah. Demikian seperti itu. Kali ini ada yang saya paparkan adalah pemetaan aset sekolah. Nah, ada 7 atau modal aset ya, aset atau modal yang ada di sekolah. Pertama yaitu modal manusia. Di antaranya adalah calon guru penggerak saya sendiri, kemudian guru pembina eskul, ekstrakurikuler Sains Edupreneur, murid, kepala sekolah, dan orang tua. Kemudian yang modal sosial, ada aturan anggota ekstrakurikuler, kemudian modal fisik, yaitu ada ruang multimedia, ruang kelas, dan ruang perpustakaan. Kemudian modal politik, yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, itu sudah jelas. Dan modal alam juga lingkungan, lingkungan mikrosekolah, suhu, kelembaban, cahaya, sumber air yang memadai itu sangat mendukung dalam proses pembuatan tempe, produksi sekolah, dan kreasi olahan tempenya. Kemudian dana finansial adalah dana BOS ya. Kemudian untuk modal agama dan kebudayaan yaitu ada istilah market day ya. Pada acara market day ini murid dapat melakukan expo atau pameran karya yang dihasilkannya selama kegiatan berlangsung. Dan ini termasuk ke dalam literasi finansial. Nah, selanjutnya tentang kesenjangan atau kebutuhan di lapangan. Maksudnya adalah pada masa pandemi sangat berpengaruh, masa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Nah, masyarakat dituntut bertahan hidup untuk mempertahankan dirinya dengan melakukan pembaharuan yang mengandalkan pengetahuan dan kreativitas juga inovasi. Misalnya kasus Indonesia yang mengimpor kedelai sangat dilematis untuk kebutuhan tempe di Indonesia. Padahal tempe adalah pangan asli Indonesia, tapi mengapa bahan bakunya dari luar negeri? Karena mahalnya kedelai di masa pandemi, perlu adanya inovasi bahan pengganti kedelai. Inovasinya adalah untuk alternatif dalam pemenuhan kebutuhan tempe di Indonesia, perlu inovasi dan modifikasi bahan pengganti kedelai yang sesuai dengan kearifan lokal atau potensi lokal daerah. Dan pada program ini fokus pada kearifan lokal bahan pengganti kedelai yang ada di daerah Karawang, khususnya di Desa Anggadita, yang lingkungan sekitar sekolah atau lingkungan domisili tempat murid-murid itu bertempat tinggal. Seperti itu. Sebelum melakukan aksi nyata program Capetang Menempe ini, saya perlu membuat sebuah rencana. Itu rencana perubahan strategi pengelolaan sumber daya dan pelaksanaannya seperti apa. Nah, saya akan memberikan paparan tentang aspek dan komponen yang harus dilakukan dan harus ada di rencana perubahan itu sendiri. Aspek yang pertama adalah dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Nah, aspek yang kedua tentang poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam program Capetang Menempe ini adalah kreatif, yaitu pelajar yang mampu memodifikasi dan mampu menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, ini yang saya ingin kembangkan pada program ini. Kemudian aspek karakter lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan, yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, sehingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Nah, prakarsa perubahannya adalah dengan program Capetang Menempe ini, pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan murid berinovasi dalam pembuatan tempe dan kreasi produknya. Tahapan bagja yang sudah saya susun, pertama adalah yang pertama buat pertanyaan utama atau define.
Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan murid berinovasi dalam pembuatan tempe dan kreasi produknya. Nah, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu pertama adalah diskusi bersama rekan kerja, pembina eskul di sini khususnya, dan bagaimana program Capetang Menempe di sekolah dalam Sains Edupreneur selama ini dapat berhasil. Kemudian dialog dengan rekan kerja mengidentifikasi kemampuan inovasi murid ketika praktek bioteknologi konvensional tempe. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan adalah melakukan sesi dialog dengan perwakilan murid kelas 9 untuk menuangkan ide di tahap awal ini. Kemudian aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid-murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Juga bisa orang tua ya. Kemudian waktu yang diperlukan 1 hari dan penanggung jawabnya adalah di sini CGP sendiri. Kemudian tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover, yaitu pertanyaannya aktivitas apa saja yang menarik agar murid melakukan inovasi kreasi tempe. Kemudian produk makanan apa yang murid sukai dari olahan tempe. Kemudian mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan inovasi pembuatan tempe. Kemudian mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan atau inovasi murid. Nah, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban ini adalah dengan survei minat pangan olahan tempe. Nah, rencana untuk melibatkan ini adalah curah pendapat bersama lebih banyak murid untuk mengetahui program Capetang Menempe yang menarik selama ini dilakukan sekaligus momen-momen yang selama ini dapat menguatkan murid untuk berinovasi produk tempe. Kemudian curah pendapat bersama atau lebih banyak murid untuk mengetahui momen-momen yang selama ini memang dapat menguatkan inovasi murid berinovasi dalam pembuatan tempe. Nah, aset yaitu buku milik perpustakaan atau milik murid, orang tua murid, murid-murid, waktu, kebijakan sekolah. Kemudian ini dilakukan pada 2 hari yaitu murid, CGP, dan tentu saja dengan kebijakan yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian gali mimpi atau dream, ya mimpi yang saya gali dalam kegiatan Capetang Menempe ini adalah seperti apa bentuk kegiatan berinovasi dalam pembuatan tempe dan kreasinya, dan dampak positif yang akan didapatkan jika program ini terwujud dan berjalan baik adalah seperti apa. Kemudian jawabannya adalah tindakan untuk mendapat jawaban adalah menyediakan ruang dialog untuk murid di kelas 9 membahas mimpi dan dampaknya dalam bidang atau program ini. Nah, rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid adalah mendapatkan aspirasi atau harapan umum dari lebih banyak murid tentang program yang dapat meningkatkan murid berinovasi dalam pembuatan tempe. Nah, kemudian aset yaitu buku ya, buku-buku perpus atau milik murid, juga ada orang tua murid yang sudah melakukan sebuah inovasi dan sudah melakukan eksperimen dalam inovasi pembuatan bolu tempe ya, bisa dijadikan sebagai narasumber, dan ada orang tua murid yang sudah dan memiliki produksi pembuatan tepung roti ya. Jadi ini dapat digunakan sebagai aset dalam mengembangkan inovasi produk tempe yang sudah dihasilkan oleh murid dan dikreasikan menjadi apa dengan mesin itu bisa membantu program kita ke depannya gitu ya. Kemudian murid-murid sendiri, waktu dan kebijakan sekolah. Seperti itu. Tahapan bagja yang selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah kebijakan sekolah seperti apa yang sudah ada maupun yang belum ada dapat menguatkan program ini. Dan pertanyaan kedua, bagaimana program ini dapat masuk dalam jadwal keseharian di sekolah? Kemudian sistem seperti apa yang sudah baik dan menyediakan bahan inovasi diaplikasikan, diubah sesuaikan untuk program ini, dan bagaimana kita mengetahui keberhasilan dari program ini. Kemudian jawaban yang
Tindakan untuk mendapat jawaban yaitu musyawarah kerja bersama guru, murid, orang tua, perwakilan kelas yang akan menjabarkan ide atau cara konkret untuk membahas pertanyaan apapun yang dapat mendukung peningkatan murid berinovasi, misalnya pengelolaan alur komunikasi dan penentuan keputusan. Kemudian penentuan kebijakan yang mendukung. Kemudian yang dilakukan adalah komitmen dari murid penting dalam pelaksanaan program ini dalam keseharian. Mereka dapat menentukan bagaimana cara yang terbaik, yang menarik, dan menyenangkan bagi mereka, dan mereka juga dapat difasilitasi untuk mengorganisasi proses penentuannya di antara mereka. Nah, aset yaitu buku, ya ada orang tua murid ya sebagai tadi ada narasumber dalam hal mengkreasikan tempe, olahan tempe, kemudian ada pengusaha orang tua yang menjadi pengusaha eh, tepung roti ya dan dengan perangkat mesin mesin eh, tepung roti ya, juga lembaga lain dan komunitas yang sudah menjadi rekanan sekolah dalam pendukung peningkatan inovasi pembuatan tempe. Dan ini waktunya dalam jangka waktu seminggu diperkirakan ya. Dan yang terlibat di sini adalah CGP dan murid yang mewakili. Orang tua juga ya. Kemudian yang langkah atau tahapan bagian yang selanjutnya adalah atur eksekusi atau deliver. Di sini ada siapa murid dan guru yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan dapat berjalan dengan menyenangkan dan berkelanjutan. Nah, di sini ada monitoring ya dan ada evaluasi. Kemudian siapa yang dapat diajak mencari cara untuk menambah ide inovasi pembuatan tempe ini. Nah, ini harus dicari personalnya seperti apa. Kemudian eh, tindakan untuk mendapatkan jawaban yaitu membentuk suatu kelompok kerja atau pokja yang akan mengelola dukungan untuk peningkatan inovasi murid dalam pembuatan tempe dan kreasi produknya. Kemudian selanjutnya eh, berkaitan dengan kepemilikan suara dan pilihan murid yaitu menyediakan kursi untuk murid duduk di dalam pokja yang sudah disusun untuk meningkatkan inovasi murid di sekolah sehingga memungkinkan murid untuk berkontribusi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, aset yang dibutuhkan di sini adalah tentu saja buku, dana ya, terutama kemudian orang tua murid ya, aktu, kebijakan, lembaga sekolah khususnya finansial ya, dan lembaga lain dan komunitas yang sudah menjadi rekanan sekolah dalam mendukung peningkatan eh, peningkatan dari inovasi dalam pembuatan tempe ini. Dan ini memerlukan 1 sampai 2 minggu diperkirakan. Dalam koneksi antar materi ini ada juga poin struktur program dan kemitraan. Di sini saya akan menjelaskan skala program dan kegiatan ini berukuran kecil, yaitu school industry atau student industry, dengan target kelas 9 yang telah mempelajari bioteknologi konvensional dengan usia rata-rata 14-15 tahun. Nah, waktu pelaksanaan Sains Edupreneur ini telah berjalan 1 semester dan program Capetang Menempe ini dilaksanakan sebelum kegiatan US kelas 9 dan selama Ramadan insya Allah karena ini merupakan program jangka pendek. Nah, yang menjadi mitra saya adalah tentu saja murid kelas 9, perwakilan ya, pengrajin tepung roti, orang tua murid atau siswa, dan pembina eskul dan CGP yaitu saya sendiri. Nah, kapasitas sumber daya sekolah di sini pembina Sains Edupreneur (CGP) merupakan modal manusia yang kompeten di bidang IPA dan ada juga orang tua murid ya sebagai pengrajin tepung roti. Juga ada dana BOS merupakan modal finansial untuk program ini. Kemudian sumber daya yang dimiliki ini digunakan sebagai narasumber ilmu pengetahuan. Dana BOS digunakan untuk permodalan membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk inovasi. Pertama dengan cara mengajukan proposal program ini kepada sekolah. Rencana evaluasi dalam program Capetang Menempe ini adalah sebagai berikut.
Informasi murid yang mengikuti program Capetang Menempe ini adalah bersumber dari guru IPA kelas 9 dan pembina ekstrakurikuler Sains Edupreneur. Anggota ekstrakurikuler ini memilih sendiri untuk mendaftar dan berpartisipasi melalui website Sains Edupreneur sekolah. Untuk program ini dievaluasi dilakukan dengan cara wawancara dan survei juga refleksi pada diri murid. Nah, kemungkinan tantangan yang mungkin ada saat implementasi adalah pengajuan dana BOS tidak disetujui, tapi program harus dilaksanakan. Nah, rencana solusi yang direkomendasikan untuk tantangan itu melalui langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai berikut yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Rencana solusi yang dilakukan apabila program Capetang Menempe ini mengalami atau menghadapi sebuah tantangan atau kendala, yaitu direkomendasikan pengambilan keputusan dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengenali nilai yang bertentangan. Sekolah harus memilih apakah mau bangkit memberikan pencairan dana BOS untuk kegiatan ekstrakurikuler murid selama masa pandemi atau hanya menunggu dalam keterpurukan dan ketidakpastian sampai keadaan benar-benar normal. Nilai-nilai yang bertentangan adalah jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Langkah kedua, menentukan siapa yang akan terlibat nanti dalam kegiatan ini, yaitu jelas calon guru penggerak, kepala sekolah, murid dan siswa atau siswa, pembina ekstrakurikuler dan orang tua. Yang ketiga adalah mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan terkait dengan program yang akan dilaksanakan, yaitu turunnya semangat dan sikap siswa selama pandemi pada khususnya antusiasme belajar selama daring agak lebih tinggi setelah diberi treatment. Nah, treatmentnya seperti apa? Itu tergantung muridnya, tergantung murid juga gurunya. Nah, namun di rumah banyak orang tua yang tidak bisa mengontrol anak-anaknya belajar dari rumah. Kemudian langkah yang keempat, pengujian benar lawan salah. Uji legal, kasus ini tidak menyangkut pelanggaran hukum. Uji regulasi, keputusan yang saya buat tidak melanggar regulasi apapun. Uji intuisi, keputusan saya kepada murid-murid untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler program ini sehingga saya merasa nyaman dan tidak bersalah karena melakukan kegiatan rutin dalam masa proses pendidikan di masa pandemi ini. Kemudian uji halaman depan koran, saya akan merasa nyaman seandainya kasus ini dipublikasikan karena saya merasa telah menolong dan memberi kesempatan kepada murid-murid untuk mengembangkan potensinya sebagai student agency. Kemudian uji panutan atau idola, idola saya akan mendukung keputusan yang saya ambil. Kemudian langkah yang kelima, paradigma benar lawan benar. Dalam kasus ini, paradigma yang dipilih adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian prinsip resolusi, prinsip penyelesaian dilema yang digunakan adalah berpikir berbasis hasil atau end-based thinking. Kemudian investigasi opsi trilema memberikan kesempatan melakukan proyek untuk pencapaian tujuan ekstrakurikuler tepat waktu agar produk karyanya dapat dipamerkan, dipasarkan di sekolah atau di event di luar sekolah oleh murid. Kemudian membuat keputusan, langkah yang ke-8, keputusannya adalah memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk berkreasi dengan ide kreatifnya berdasarkan pengembangan dari ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki untuk menghasilkan produk yang layak untuk dikonsumsi dan dipasarkan. Kemudian langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksi. Keputusannya adalah memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk menuntaskan kreasinya, inovasinya, untuk menghasilkan sebuah produk inovasi dari pembuatan tempe juga kreasi tempenya. Nah, refleksinya adalah pada akhirnya ini akan menjadi keputusan sekolah karena untuk memutuskan hal ini tidak mungkin ditentukan oleh satu orang guru, melainkan hasil analisis modal finansial dan modal dari manusia, ya.
Dengan keputusan yang diambil pada poin 8, maka sekolah telah membantu untuk mengembangkan kreativitas murid untuk melakukan sebuah inovasi. Demikianlah presentasi tentang program Capetang Menempe yang merupakan bagian dari kegiatan modul 3.3 pada pengelolaan program yang berdampak pada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.